Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bang Excel. Kali ini Bang Excel ingin memberikan tutorial sebuah platform AI baru yang bisa menghasilkan cuan ya. Namanya Imagine Art. Dan generator text to image ini memiliki 5 fitur yang menakjubkan dan menawarkan beberapa fitur yang luar biasa. Dan kelebihannya adalah di image art ini Anda bisa membuat prompt, kemudian gambarnya secara real time tampil sebagai preview. Jika Anda merubah prompt, salah satunya Anda rubah, salah satu dari kata yang ada dalam prompt Anda rubah, maka otomatis gambar juga ikut berubah jadi secara real time. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Kita sign in di halaman Imagine Art, bisa menggunakan akun Google Anda, dan Anda ditawarkan 30% dari diskon yang ada untuk membeli atau mengikuti platform ini dengan versi berbayar. Ada 5 fitur yang ditawarkan oleh Imagine Art dan semuanya gratis. Kita akan bahas satu persatu dan akan kita coba mulai dari text to image sampai ke yang lainnya. Oke, kita ke yang pertama, text to image. Kita klik saja menu text to image. Seperti biasa ini kita membuat teks menjadi gambar. Di sini ada halaman. Karena ini versi gratis, tentu saja kita dibatasi untuk menentukan aspek rasionya ya. Tinggal copy paste saja. Kita cari gambar yang menarik dan pilih salah satunya, kemudian kita copy saja promptnya. Lalu kita kembali ke Imagine Art dan kita pastekan promptnya di bawah sini ya. Kemudian di sini ada style atau filter yang bisa kita pilih, mulai dari Valentine Day sampai ke chromatic ya. Saya biasa menarik, saya coba cinematic render. Kemudian di sini ada juga untuk high resolution, ini versi berbayar. Kita coba untuk yang lainnya yaitu negative prompt, bisa Anda isikan di sini. Biasanya saya menggunakan blurry atau misalnya uncomplete body dan poorly drawn ya, bad anatomy. Dan kemudian untuk mengurangi kredit kita pilihnya 2 supaya nanti generate-nya hanya 4 dari 50 yang tersisa ya, yang disediakan. Tadinya 8, ini jadi 4. Kita klik generate maka akan menciptakan 4 gambar. Anda bisa membuat remix dan membuat kanvas dari gambar yang Anda ciptakan. Ini adalah contohnya hasil dari prompt yang diambil dari ideogram, dan 46 tersisa karena 4 yang kita ambil. Oke, ini cukup mudah bisa dipahami. Kita akan lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu fitur yang kedua selain dari text to image ini. Oke, yaitu real time generation ya. Ini adalah real time generation yang sangat menarik. Kenapa? Karena dia akan berubah secara real time tergantung prompt yang Anda buat ya. Contoh misalnya di sini kita klik saja real time generation, kemudian kita skip saja ya. Di sini ada gambar kucing, kemudian dia akan berubah secara otomatis jika Anda mengetik promptnya dan merubahnya atau mengeditnya. Kita hapus yang sudah ada di sini. Jadi kalau gambar anjing ini kita ganti tulisannya menjadi kucing, maka gambarnya secara otomatis secara real time berubah menjadi kucing. Nah, ini saya ambil prompt untuk melihat perubahannya. Ini adalah apel berwarna hijau. Saya coba di sini warna hijau saya ganti menjadi merah, maka dia secara real time dia akan berubah dari hijau menjadi merah. Jadi Anda bisa melihat perubahannya secara langsung atau melihat previewnya. Kalau saya ganti blue, dia akan berubah jadi biru. Jika Anda sudah selesai mengedit sesuai dengan keinginan Anda bisa melakukan exporting. Dan di sini juga tetap diberi filter untuk memudahkan Anda memilih mana yang lebih menarik jika Anda membuat sebuah gambar. Misalnya saya buat dengan metode dengan gambar yang berbeda, misalnya gothic atau ekstraterestrial atau kermatik atau Picasso, dia akan berubah seperti ini ya. Ini sangat mudah dan bisa digunakan secara otomatis, bisa di upscale, bisa melakukan variasi dan diekspor. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu fitur yang sama-sama real time, yaitu real time canvas. Di fitur yang ketiga ini real time canvas, ini hampir sama dengan real time generation. Bedanya di sini ada, kalau yang tadi real time berdasarkan prompt, nah ini real time berdasarkan gambar yang Anda buat. Misalnya saya buat di sini membuat sebuah rumah yang berada di tengah hutan sendirian ya, di lembah yang hijau. Nah, di sini Anda bisa memilih brush atau Anda bisa menghapus objeknya. Contoh misalnya saya hapus objeknya terlebih dahulu ya. Ya, di sini saya hapus objeknya, pilih select, kemudian kita select all, ya kita blok saja, kemudian kita hapus ya. Lalu kita pilih brush atau kuas, kita pilih warna hijau karena saya ingin membuat rumput di sini. Kita langsung buat rumputnya langsung di sini. Maka nanti di sebelah kanan secara real time dia akan berubah mengikuti imajinasi Anda di sini. Ya, berwarna hijau. Kita coba misalnya bukitnya kita lebih tinggikan lagi di sebelah kiri, maka nanti di sebelah kanan dia akan naik ke atas. Jadi seperti itu. Atau Anda mencoba dengan objek di sini, saya coba dengan shape ya. Kemudian kita pilih kotak karena saya ingin membuat rumah. Nah, di sini nanti dia akan berubah kalau kita buat juga di sini genteng ya. Nah, seperti ini. Kita tarik ya, maka dia akan membuat rumah. Dan kita bisa memberi warna gentengnya, misalnya kita beri warna yang lain, misalnya warna oranye, maka nanti di sebelah kanan juga akan berubah warna oranye. Atau mungkin Anda ingin menambahkan objek yang lain, misalnya di sini saya coba objeknya sama seperti di sebelumnya ya, yaitu gambar rumah. Namun di sini saya buat 2 rumah ya. Kita lakukan hal yang sama ya. Kita pilih gentengnya juga, tetapi gentengnya kita ubah warnanya yang berbeda. Kalau tadi warnanya oranye kalau yang pertama, kita akan coba warna yang lain di sini. Ya, sini menjadi 2 rumah di sebelah kanan. Kemudian kita ubah gentengnya menjadi warna merah ya. Maka nanti dia akan berubah warna mengikuti sketsa yang Anda buat di sebelah kirinya. Jadi di sini juga Anda bisa mengatur kreativitasnya ya, seperti ini. Ya, apakah tampilnya seperti realistis atau yang lain, dan stylenya juga bisa Anda pilih di sini. Tinggal Anda klik saja. Kalau Anda ingin menambahkan anime,
Di depan gambar ini Anda bisa lihat animenya juga sudah tampil. Oke, mudah. Oke, berikutnya creative upscaler. Ini yang paling saya suka adalah creative upscaler. Kenapa? Karena gambar kita yang blur akan menjadi lebih jernih. Bukan cuma itu saja, gambar juga bisa berubah menjadi lebih jernih, lebih jelas. Tapi mungkin saja gambarnya jadi tidak sama ya, jadi lebih berbeda. Nah, di sini untuk enhance-nya ada 8 kredit. Kita bisa ubah di sini, atau Anda abaikan prompt-nya. Kemudian kreativitasnya kita tarik. Kemudian Anda bisa menambahkan prompt ya. Nah, pengaturan ini mempengaruhi juga jumlah kredit yang Anda pakai pada saat menggunakan gambar ya. Di sini kita klik, kemudian nanti terbelah dua gambarnya, tinggal kita tarik. Perhatikan gambarnya sungguh berbeda ya, lebih tajam tapi belum tentu sama, tapi mirip ya. Nah, ini cukup menarik sekali untuk Anda yang ingin bereksplorasi, dan ini bisa Anda download, bisa Anda delete dan Anda download. Ini adalah versi yang gratis. Anda sudah menggunakan 30 menggunakan kredit yang lain. Nah, untuk yang terakhir ini adalah image remix. Ini menggabungkan dua gambar yang berbeda ya. Kita coba misalnya kita upload gambar yang tadi ya, kita crop terlebih dahulu karena ini ada pilihan crop. Kecuali Anda menggunakan versi yang berbayar, maka Anda bisa lebih leluasa lagi membuat gambar ini tanpa perlu mengcropping lebih banyak ya. Jadi di sini Anda bisa tambahkan juga prompt, kemudian bisa Anda generate ya. Di sini ada pilihan lagi untuk menentukan kualitas, style, warna, kemudian wajahnya bisa Anda rubah menjadi wajah artis atau yang lainnya. Contoh di sini saya pilih untuk populernya itu historical ancient, kemudian mystical, terserah Anda ya, Anda sukai, karena di sini banyak sekali pilihannya, tinggal Anda tentukan sendiri. High definition, profesional, kemudian yang lainnya. Style, baik dari sisi warna juga Anda bisa pilih di sini. Dan ada juga menu untuk memilih wajah artis ya. Saya pilih beberapa saja. Ya, di sini butuh 4 kredit untuk mengenerate dari gambar yang Anda buat. Kemudian jumlah gambarnya bisa Anda tentukan juga berapa jumlah gambar yang akan Anda hasilkan ya. Saya pilihnya 2 saja atau mungkin 1 ya. Jadi kita coba 2. Pilih filternya, hanya ada beberapa yang ditentukan. Kemudian untuk high resolution masih terkunci. Dan di sini saya tarik saja untuk lebih gambarnya lebih jelas, lebih detail ya. Untuk image strength-nya bisa juga Anda tarik ke sudut paling kanan. Kemudian Anda klik generate. Maka tadi yang 4 menjadi 2 kredit. Hasilnya seperti ini, tentu saja semakin jauh dari aslinya ya. Karena ini hanya menggabungkan 2 gambar dalam satu prompt, dan Anda bisa melakukan upscaling, kemudian Anda bisa mendownloadnya. Nah, itulah 5 fitur yang ditawarkan oleh Imagine Art. Namun ada satu lagi tambahan sebetulnya dari Imagine Art, hanya saja saya tidak sarankan ya. Nah, ini 36 tersisa dari kredit yang ada, yaitu creative video ya. Ini creative video ini boros sekali untuk kredit ya, kecuali Anda berlangganan ya. Anda bisa lihat di sini tampilannya seperti ini ya. Anda klik crop, kemudian Anda buat promptnya, lalu klik generate setelah Anda memilih style. Saya biasanya tetap menggunakan cinematic ya. Kemudian Anda lakukan generate. Ini butuh 30 kredit, sementara kredit kita hanya sedikit, jadi saya tidak menyarankan untuk membuat video menggunakan platform ini ya. Ini cukup lama juga untuk melakukan generating videonya ya. Tersisa 6 gara-gara bikin video, dan inilah beberapa hasil yang diciptakan oleh para member. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.